Halo semuanya, kembali di Catatan Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Catatan Takdir. Awas ya kalau senyum mukaku. Ingat, ini cuma kontrak di atas kertas. Jangan pernah mimpi aku cinta kamu. Bisik istriku tajam sambil mencubit lenganku keras-keras di depan kilatan kamera wartawan. Rasanya perih, tapi bukan karena cubitannya, melainkan karena harga diriku yang diinjak-injak setiap hari demi ambisinya. Kami menikah bukan karena ibadah, tapi demi ambisi gilanya agar bisa diterima masuk lingkaran sosialita elit ibu kota. Di depan orang lain kami dipaksa terlihat sebagai pasangan sempurna. Tapi di balik pintu rumah, aku cuma dianggap pajangan bernyawa. Dia rela memalsukan dokumen aset dan menyewa gedung mewah hanya untuk validasi teman-teman arisannya yang super julid. Aku sudah berusaha sabar menuruti semua skenario palsu ini bertahun-tahun, demi menjaga nama baik keluarga besar kami. Namun, kesombongan yang dia pelihara membuatnya lupa bahwa sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Siapa sangka, sebuah map berisi kontrak asli pernikahan kami tertinggal di meja yang salah saat pesta ulang tahunnya berlangsung meriah. Detik itu juga, senyum palsunya hancur seketika saat satu gedung tahu sandiwara busuk yang selama ini dia banggakan setengah mati. Cahaya blitz kamera rasanya kayak ribuan jarum yang menusuk mataku malam ini. Aku berdiri kaku di samping wanita yang mengenakan gaun merah menyala itu, berusaha mempertahankan senyum yang sudah kulatih berjam-jam di depan cermin. Rasanya rahangku mau copot saking lamanya aku memamerkan gigi, berpura-pura menjadi suami paling bahagia di dunia. Di sekeliling kami, puluhan sosialita Jakarta dengan tas Hermes dan berlian segede biji jagung saling cipika-cipiki, menembar tawa renyah yang terdengar sangat palsu di telingaku. Orang-orang melihat kami sebagai couple goals, pasangan muda yang sukses, tampan, dan cantik. Tapi mereka nggak tahu, di balik jas taksido hitam mahal yang kupakai ini, punggungku basah oleh keringat dingin karena gugup setengah mati. Tiba-tiba, aku merasakan cubitan keras di lengan kiriku, tepat di bagian yang nggak tertutup kain jas. Perihnya minta ampun, sampai aku hampir saja meringis kalau nggak ingat ada kamera wartawan di depan sana. Istriku, sebut saja namanya Vina, mendekatkan wajahnya yang glowing sempurna ke telingaku. Dengan nada yang terdengar mesra bagi orang lain tapi berbisa buatku, dia berbisik. Senyum yang lebar, Mas. Awas ya kalau muka-mukaku kayak kanebo kering. Ingat, ini cuma kontrak di atas kertas. Jangan harap ada cinta di antara kita. Kamu cuma properti foto malam ini. Kalimat itu, jangan harap cinta, sudah jadi makanan sehari-hariku selama 6 bulan terakhir, sejak kami menandatangani dokumen gila itu. Jujur, kalau ngaca, aku kadang bingung sendiri kenapa aku bisa terjebak di sini. Umurku baru 28 tahun, dan kata orang-orang, wajahku ini komersil banget. Kulit mulus, mata cerah, gaya rambut modern, ya 11-12 lah sama aktor drama Korea yang sering seliwaran di iklan TV. Mungkin karena fisik inilah Vina memilihku. Dia nggak butuh suami yang mapan, karena dia sudah merasa dirinya ratu duit. Dia cuma butuh pendamping yang enak dilihat buat dipajang di feed Instagramnya. Aku hanyalah seorang karyawan biasa, yang kebetulan punya utang keluarga menumpuk, dan tawaran nikah kontrak dari Vina waktu itu terasa seperti tali penyelamat, meski sekarang rasanya lebih mirip tali gantungan. Di rumah mewah kami, yang sebenarnya cuma rumah sewaan di kawasan elit Pondok Indah, aku nggak lebih berharga daripada vas bunga di pojok ruangan. Kami tidur di kamar terpisah. Kamar Vina penuh dengan barang-barang branded yang kotaknya menumpuk sampai langit-langit. Sementara aku tidur di kamar tamu yang lebih mirip gudang. Gak ada obrolan hangat suami istri pas sarapan. Yang ada cuma instruksi. Nanti malam kita ke acara charity Tante Linda, pakai jam tangan yang aku belikan kemarin. Atau, jangan lupa hapus tag foto dari temanku yang jelek angle-nya. Hidupku disetir total oleh mood dan jadwal konten media sosialnya. Kadang aku merasa miris melihat Vina. Dia cantik sumpah. Umurnya 26 tahun, kulitnya bening tanpa pori-pori,
Matanya besar berbinar, rambut hitam panjangnya selalu badai kayak habis keluar dari salon mahal. Tapi kecantikan itu terasa kosong. Setiap detiknya cuma dihabiskan buat validasi orang lain. Kalau postingan fotonya likes-nya dikit, seisi rumah bisa kena semprot. Pernah sekali, pembantu kami nggak sengaja mindahin posisi tas LV-nya pas lagi bersih-bersih. Vina ngamuk sampai mecat si Mbak hari itu juga. Aku cuma bisa diam, menelan ludah, nggak berani membela, karena posisiku pun sama rentannya dengan si Mbak. Malam ini, tekanan rasanya lebih berat dari biasanya. Ini acara peluncuran produk kecantikan milik saingan Vina. Jadi, dia mewajibkan kami tampil all out buat ngalahin spotlight si punya acara. Vina menggandeng tanganku erat banget. Kukunya yang panjang menancap di kulitku setiap kali ada orang yang memuji pasangan lain. Lihat tuh, si Rina suaminya beliin mobil baru. Kamu nanti harus akting seolah-olah kamu habis kasih aku kejutan ya pas wawancara. Desisnya pelan, sambil tetap melambaikan tangan ke arah fotografer. Aku cuma mengangguk patuh. Merasa seperti boneka kayu yang talinya ditarik-tarik sesuka hati dalang. Masalahnya, skenario yang dia buat makin lama makin gak masuk akal. Vina selalu memperkenalkan aku ke teman-temannya sebagai pengusaha startup teknologi yang lagi naik daun. Padahal ngerti kodingan aja enggak, boro-boro punya perusahaan. Setiap kali ada yang nanya detail soal bisnisku, jantungku rasanya mau melompat keluar. Aku harus memutar otak, mengarang bebas dengan istilah-istilah canggih yang kucari di Google 5 menit sebelum acara. Cuma biar kebohongannya nggak terbongkar. Vina nggak peduli betapa stresnya aku. Yang penting gengsinya terjaga di depan geng arisannya yang super julid itu. Mas Bram, apa kabar? Tiba-tiba seorang wartawan hiburan yang cukup terkenal menyodorkan mic ke depan mukaku. Lampu kamera langsung menyorot wajahku. Silau banget. Dengar-dengar bisnis logistiknya baru dapat suntikan dana besar ya dari investor asing. Boleh diceritain dong sekalian tips suksesnya buat anak muda. Mampus. Skenario yang Vina kasih kemarin adalah startup aplikasi, bukan logistik. Aku melirik Vina, berharap dia menyelamatkanku. Tapi dia malah menatapku dengan mata melotot yang menyiratkan ancaman. Jawab yang benar atau habis kamu di rumah nanti. Tenggorokanku tercekat. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Merusak bedak tipis yang dipakaikan makeup artis tadi sore. Iya, itu alhamdulillah lancar. Ya, namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Tapi yang penting kita fokus sama visi misi. Jawabku terbata-bata. Jawaban paling standar dan bego yang bisa keluar dari mulutku. Wartawan itu mengernyitkan dahi, seolah mencium bau kebohongan. Beberapa tamu di dekat kami mulai berbisik-bisik sambil melilik sinis. Vina langsung memotong pembicaraan dengan tawa kencang yang dibuat-buat. Aduh mas wartawan, suami saya ini emang paling rendah hati. Nggak mau pamer dia tuh. Udah ya, kita mau nyapa yang punya acara dulu. Vina langsung menyeret tanganku menjauh dari kerumunan wartawan menuju lorong sepi dekat toilet. Begitu sampai di tempat yang nggak terlihat orang, dia menghempaskan tanganku kasar sampai aku terhuyung menabrak tembok. Napasnya memburu. Wajah cantiknya merah padam menahan amarah. Kamu bego banget sih, gitu doang gak bisa jawab. Bentaknya dengan suara tertahan. Dengar ya Bram, kalau sampai reputasiku hancur gara-gara mulut gagapmu itu, bukan cuma kontrak kita yang batal, tapi aku pastikan kamu dan keluargamu bakal nyesel seumur hidup. Ancaman itu terasa nyata, tapi yang bikin dadaku lebih sesak adalah saat dia mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan sebuah pesan masuk. Tagihan sewa rumah kami yang nunggak 2 bulan sudah bocor ke salah satu akun gosip anonim. Masalah besar baru saja dimulai. Pulang dari acara gala itu, suasana di dalam mobil Alphard sewaan kami hening, tapi mencekam, kayak nunggu bom waktu meledak. Vina sibuk scrolling HP dengan jari-jarinya yang gemetar, saking emosinya. Matanya melotot membaca komentar-komentar pedas di akun gosip yang baru saja mengekspos tunggakan sewa rumah kami. Dasar netizen miskin, beraninya cuma nyinyir, teriaknya tiba-tiba sambil melempar HP mahal itu ke jok pulit di sebelahnya. Aku cuma bisa menyetir dalam diam, berusaha nggak memancing amarahnya yang lagi diubun-ubun. Tapi dalam hati, aku ketar-ketir juga. Kalau rahasia soal rumah sewaan ini terbongkar,
Citra Crazy Rich yang dia bangun mati-matian bakal runtuh dalam semalam. Dan akulah yang bakal jadi sansak tinju pelampiasan kekesalannya. Sesampainya di rumah, Vina langsung menarik kerah ke mejaku, memaksaku duduk di sofa ruang tamu yang cicilannya juga belum lunas bulan ini. Kamu harus bikin video klarifikasi sekarang, perintahnya dengan napas memburu. Dia menyuruhku ngomong di depan kamera, bilang kalau isu tunggakan sewa itu cuma fitnah dari pesaing bisnis yang iri sama kesuksesan kami. Pasang muka sedih tapi berwibawa, Bram. Tunjukkan kalau kita ini korban fitnah keji. Bentaknya saat aku ragu-ragu. Dengan berat hati, aku menuruti skenarionya lagi. Aku merekam video berdurasi 1 menit, berbohong demi menutupi kebohongan lainnya. Sementara Vina mengarahkan gaya bicaraku layaknya sutradara film action. Hari-hari berikutnya terasa makin sesak. Demi menutupi lubang keuangan yang makin menganga gara-gara gaya hidup Vina yang boros, dia mulai menjual barang-barang di rumah secara diam-diam. Awalnya cuma jam tangan koleksi lamanya, tapi lama-lama barangku pun jadi sasaran. Laptop kerjaku, satu-satunya aset yang kupakai buat cari uang tambahan sebagai freelancer desain grafis, tiba-tiba hilang dari meja. Waktu kutanya, dengan entengnya dia jawab, "Udah aku jual buat nambahin DP catering ulang tahunku minggu depan. Kamu kan bisa kerja di warnet atau pinjam laptop temanmu dulu. Prioritas kita sekarang itu pesta ulang tahunku, Bram. Jangan egois." Dadaku nyeri banget dibilang egois. Padahal dia yang merampok alat kerjaku demi gengsi semalam. Masalah makin runyam. Waktu kami harus datang ke arisan bulanan geng Sosialita Vina di sebuah restoran fine dining di Jakarta Selatan. Di sana ada Siska, musuh bebuyutan Vina yang matanya tajam banget kalau soal mendeteksi barang KW atau kebohongan. Sepanjang makan siang, Siska terus-terusan menyindir soal video klarifikasiku. Jeng Vina, suami lo si Vina itu bisnisnya startup apa sih? Kok gue cek di LinkedIn gak ada track recordnya ya? Hati-hati loh. Sekarang banyak investasi bodong, sindir Siska sambil menyeruput wine-nya dengan gaya angkuh. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Vina langsung pucat pasi, tapi buru-buru menutupi kegugupannya dengan tawa kencang. Duh Siska, lo kudet banget sih. Bisnis Bram itu stealth mode, emang sengaja nggak dipublish biar idenya nggak dicuri orang. Sepulang dari arisan itu, Vina ngamuk sejadi-jadinya di mobil. Dia memukul dashboard berkali-kali, menyalahkan aku yang dianggapnya kurang meyakinkan saat berakting. Gara-gara muka plongok-plongok kamu itu, si Siska jadi curiga. Awas ya, di pesta ulang tahunku minggu depan, kamu harus tampil sempurna. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus kelihatan kayak suami miliarder yang memanjakan istrinya. Ancamnya. Aku cuma bisa menghela napas panjang, menatap jalanan Jakarta yang macet, sambil memikirkan nasibku yang makin gak jelas arahnya. Rasanya aku pengen kabur, pulang ke kampung, hidup tenang jadi petani singkong, daripada hidup mewah tapi makan hati begini. Kondisi keuangan kami di rumah makin gak masuk akal. Di Instagram, Vina posting foto sarapan kroasan dan kopi mahal. Tapi realitanya di dapur kami cuma makan mie instan bagi 2 karena uang belanja habis buat beli dekorasi pesta. Suatu malam, aku terbangun karena haus dan mendengar suara Vina sedang menelpon seseorang di teras belakang dengan nada suara yang aneh. Bukan nada marah-marah seperti biasanya ke aku, tapi nada memelas, setengah menangis. Tolong dong, cairin dulu dananya. Aku janji balikin bulan depan setelah endorse cair. Iya, jangan sampai Bram tahu soal pinjaman ini. Darahku berdesir. Pinjaman apa lagi ini? Jangan-jangan dia pakai namaku buat pinjaman online ilegal demi menutupi gaya hidupnya. Kecurigaanku terbukti besok paginya. Saat aku mau mengambil surat di kotak pos depan rumah, ada amplop coklat dengan kop surat dari sebuah bank swasta. Isinya tagihan kartu kredit atas namaku dengan nominal puluhan juta rupiah. Kakiku lemas seketika. Aku nggak pernah apply kartu kredit segede itu. Ternyata Vina memalsukan tanda tanganku dan memakai data pribadiku buat bikin kartu kredit tambahan tanpa sepengetahuanku. Marah, kecewa, takut, semua campur aduk jadi satu. Aku langsung lari ke kamar, melempar surat itu ke hadapannya. "Vina, apa-apa nih? Kamu mau bikin aku di penjara gara-gara utang?" teriakku. Kali ini aku nggak bisa nahan emosi lagi. Tapi bukannya minta maaf,
Reaksi Vina malah bikin aku makin gak habis pikir. Dia menatapku santai sambil memolesku teks merah di kukunya. Alah, lebay banget sih kamu mas. Itu kan investasi buat citra kita. Kalau aku nggak belanja barang branded, mana ada brand yang mau endorse aku. Lagian, di kontrak nikah kita kan tertulis, kamu wajib mendukung karir istri. Kalau kamu nolak bayar atau ribut soal ini, kamu melanggar kontrak. Mau bayar denda 500 juta sekarang. Skakmat. Dia menggunakan senjata pamungkasnya lagi, dokumen kontrak terkutuk itu. Aku terdiam, kalah telak, merasa seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Menjelang hari H pesta ulang tahunnya yang katanya bakal super mewah itu, rumah kami jadi kayak kapal pecah. Baju-baju berserakan, kado-kado settingan yang dia bungkus sendiri numpuk di ruang tamu, biar dikira kiriman fans. Vina sibuk mondar-mandir mengatur rundown acara, memastikan semua angle kamera bakal sempurna. Bram, dokumen-dokumen penting masukin ke tas kerjaku yang hitam ya, jangan sampai kececer. Terutama itu tuh, map biru yang isinya kontrak kita sama surat-surat aset palsu. Awas kalau hilang, nyawamu taruhannya. Perintahnya sambil menunjuk tumpukan berkas di meja makan. Aku mengangguk lemah, membereskan map-map itu dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Tanpa sadar, karena terlalu lelah dan stres memikirkan tagihan kartu kredit, aku melakukan kesalahan fatal. Map biru berisi kontrak nikah dan bukti kepalsuan aset itu bukannya kumasukkan ke tas kerja pribadinya yang aman, malah terselip masuk ke dalam tumpukan goodie bag VIP yang rencananya akan dibagikan ke tamu-tamu spesial termasuk wartawan di acara besok. Sebuah kesalahan kecil yang aku nggak sadari saat itu, tapi bakal jadi pemicu hancurnya panggung sandiwara yang sudah Vina bangun dengan susah payah. Karma sedang berjalan menuju alamatnya, dan paketnya akan sampai tepat waktu di pesta ulang tahunnya. Malam pesta ulang tahun Vina akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan itu sudah disulap jadi istana negeri dongeng. Bunga-bunga impor di mana-mana, chandelier kristal berkilauan, dan alunan musik orkestra live menyambut tamu-tamu yang datang dengan mobil-mobil mewah. Vina berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun merah yang ekornya menjuntai sampai 2 meter. Tersenyum lebar menyambut pujian dari teman-teman sosialitanya. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas yang sama sesaknya dengan perasaanku. Tugasku malam ini sederhana tapi menyakitkan. Jadi cheerleader yang selalu siap sedia memuji kecantikannya setiap 5 menit sekali di depan kamera. Sayang, kamu cantik banget malam ini. Beneran deh, kayak bidadari turun dari kayangan. Ujarku dengan nada yang sudah kulatih biar terdengar tulus. Vina mencubit pinggangku pelan. Kode kalau aktingku cukup bagus. Ah, Mas Bram bisa aja. Ini kan juga berkat dukungan kamu. Balasnya manja sambil mengedipkan mata ke arah kamera infotainment yang menyorot kami. Dalam hati aku mau muntah. Kalau saja mereka tahu bahwa dukungan yang dia maksud adalah kartu kreditku yang limitnya jebol buat bayar gaun ini, mungkin mereka bakal kasihan atau malah menertawakanku. Pesta berjalan lancar, atau setidaknya begitu kelihatannya. Para tamu undangan VIP mulai duduk di meja bundar yang sudah dihias cantik. Di setiap kursi sudah tersedia goodie bag eksklusif yang isinya parfum mahal dan voucher belanja. Hasil nego sadis Vina dengan sponsor. Siska, si musuh bebuyutan, duduk tepat di meja utama, berhadapan langsung dengan panggung. Dia menatap Vina dengan tatapan menyelidik, seolah sedang mencari celah sekecil apapun buat menjatuhkan saingannya itu. Aku merasa ada yang gak beres. Perasaanku gak enak sejak tadi. Kayak ada sesuatu yang kelupaan, tapi aku gak tahu apa. Puncak acara dimulai saat MC memanggil kami naik ke panggung untuk sesi potong kue. Vina memberikan pidato kemenangannya dengan penuh percaya diri. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Saya sangat bersyukur punya suami yang luar biasa, rumah tangga yang harmonis, dan rezeki yang melimpah ruah. Ini semua bukti kalau kerja keras dan ketulusan itu pasti membuahkan hasil. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca buatan. Tepuk tangan membahana.
Siska terlihat memutar bola matanya malas, lalu iseng membuka goodie bag yang ada di pangkuannya. Mungkin mau ngecek apakah isinya barang branded asli atau KW. Dari atas panggung, aku melihat momen itu dengan jelas, seolah dalam gerakan lambat, slow motion. Siska merogoh tas bingkisan itu, lalu wajahnya berubah bingung saat tangannya menarik keluar sebuah map biru tebal, bukan kotak parfum seperti tamu lainnya. Jantungku berhenti berdetak. Map biru. Itu map yang kemarin malam aku bereskan. Kenapa bisa ada di situ? Seketika darahku berdesir hebat sampai ke ujung kaki. Itu map berisi kontrak nikah kami dan daftar aset palsu. Ya Tuhan, aku salah memasukkannya ke dalam tumpukan tas VIP yang dibagikan panitia. Siska membuka map itu dengan rasa penasaran. Detik demi detik berlalu, matanya yang tadi sipit karena bosan, tiba-tiba membelalak lebar. Dia membaca lembar demi lembar dengan cepat, lalu senyum licik mulai terukir di bibirnya yang bergincu merah tua. Dia menyikut teman di sebelahnya, lalu berbisik sambil menunjuk isi map itu. Temannya ikut kaget, menutup mulut dengan tangan, lalu mereka berdua tertawa kecil sambil menatap sinis ke arah kanggung tempat Vina masih sibuk berpidato soal kesempurnaan hidup. Siska lalu mengangkat map itu tinggi-tinggi, seolah memberi kode ke wartawan yang berdiri di belakangnya. Maaf, Jeng Vina. Suara lantang Siska memotong pidato Vina. Musik orkestra berhenti mendadak. Semua mata tertuju ke meja VIP. Pidatonya bagus banget, menyentuh hati. Tapi aku agak bingung nih sama souvenir spesial yang aku dapat. Kok isinya surat perjanjian nikah kontrak ya? Di sini tertulis pihak istri membayar pihak suami untuk pura-pura kaya. Terus ini ada daftar sewa mobil Alphard yang belum lunas 3 bulan. Ini konsep prank baru atau gimana ya? Hening. Satu ballroom hening total. Wajah Vina yang tadinya merona karena blush on, mendadak pucat pasi seperti mayat. Mic di tangannya bergetar hebat. Flash kamera wartawan yang tadinya sopan, mendadak berubah jadi ganas. Puluhan lensa berputar arah dari wajah Vina ke map yang dipegang Siska. "Mbak Siska, boleh lihat dokumennya?" teriak salah satu wartawan. "Mbak Vina, apa benar pernikahan ini rekayasa?" teriak yang lain. Vina mematung, mulutnya terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan horor, campuran antara marah, malu, dan putus asa. "Bram, ini kenapa map ini bisa..." Desisnya lemah, kakinya goyah. Aku sendiri syok berat, nggak bisa bergerak, terpaku melihat bencana yang kubuat sendiri. Bencana yang ironisnya mungkin adalah jalan keluarku dari neraka ini. Siska, yang merasa di atas angin, berdiri dan berjalan mendekati wartawan sambil memperlihatkan isi map itu. "Lihat nih teman-teman media, ternyata selama ini kita dibohongi. Mobil sewaan, rumah sewaan, bahkan suaminya ini cuma digaji UMR buat jadi pajangan. Crazy rich apaan, ini mah crazy halu." Gelak tawa mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bisik-bisik tetangga yang tadinya samar, kini berubah jadi dengungan keras yang menyakitkan telinga. Tamu-tamu lain mulai membuka HP mereka. Pasti update status atau live di Instagram soal kejadian memalukan ini. Vina akhirnya ambruk. Kakinya lemas tak kuat menahan berat badannya. Dan beratnya rasa malu yang menimpanya. Dia terduduk di lantai panggung. Gaun mahalnya kusut tak beraturan. Air matanya kali ini bukan air mata buaya, tapi air mata kehancuran murni. Dia menatapku, memohon pertolongan. Tapi aku, entah kenapa, rasa takutku pada Vina hilang seketika. Melihat dia tak berdaya dihakimi oleh ambisinya sendiri, aku justru merasa lega. Rantai yang mengikat leherku rasanya baru saja putus. Aku memandang Vina yang menangis histeris di lantai, lalu memandang Siska yang tersenyum puas. Dan akhirnya aku sadar, panggung sandiwara ini sudah runtuh, dan aku gak mau lagi ikut tertimpa puing-puingnya. Suasana di ballroom hotel yang tadinya elegan, mendadak berubah jadi kaos, mirip pasar kaget yang lagi ricuh. Wartawan dan tamu undangan berebut posisi paling depan buat merekam momen kehancuran Vina. Di lantai panggung, Vina masih terduduk lemas.
Maskaranya luntur bikin wajahnya belepotan hitam kayak hantu. Dia menarik ujung celana panjalku dengan tangannya yang gemetar. Cengkramannya kuat banget, sampai rasanya kuku-kukunya menembus kain. Bram, ngomong sesuatu. Bilang sama mereka kalau itu dokumen properti syuting film. Jangan diam aja kayak patung. Teriaknya histeris di tengah riuh rendah suara blitz kamera. Suaranya pecah antara perintah dan permohonan putus asa. Aku menunduk menatap wanita yang selama ini mengontrol napasku. Biasanya, mendengar bentakannya saja sudah bikin nyaliku ciut. Tapi malam ini, anehnya, aku nggak merasakan takut sama sekali. Yang ada cuma rasa muak yang sudah menumpuk sampai ke ubun-ubun. Aku melihat sekeliling, melihat tatapan mengejek dari Siska, tatapan lapar dari wartawan, dan tatapan jijik dari teman-teman sosialita Vina yang dulu memujinya. Mereka semua menunggu babak selanjutnya dari drama ini. Vina kembali mengguncang kakiku kasar. Bram, kamu dengar gak sih? Selamatin aku. Ini semua gara-gara keteledoran kamu salah taruh map. Kamu harus tanggung jawab. Darahku mendidih mendengar dia masih sempat menyalahkanku di detik-detik kehancurannya sendiri. Tanggung jawab. Gumamku pelan, tapi cukup jelas di telinganya. Aku melepaskan tangannya dari kakiku dengan sentakan keras, membuat Vina terlonjak kaget. Perlahan aku mengambil mic yang tergeletak di lantai. Mic yang tadi dia pakai untuk membual soal kebahagiaan palsu. Suara dengung feedback dari sound system membuat semua orang sontak menutup telinga dan diam sejenak. Hening kembali menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju padaku. Menunggu apa pembelaan sang suami miliarder. Bram, jangan macam-macam ya. Desis Vina dengan mata melotot, menyadari perubahan gelagatku. Tapi aku nggak peduli lagi. Aku mengangkat mic itu ke depan mulut, menatap lurus ke arah kamera wartawan yang menyilaukan. Apa yang ada di dokumen itu? Semuanya benar. Kataku lantang. Suaraku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang akhirnya tumpah. Ruangan makin hening. Saking heningnya, suara gelas berdenting di meja belakang pun terdengar jelas. Vina ternangah, wajahnya pucat pasi, seolah darahnya berhenti mengalir. Gak ada startup teknologi, gak ada investasi asing. Lanjutku, kali ini lebih tegas. Aku menunjuk Vina yang masih terpaku di lantai. Yang ada cuma tagihan kartu kredit atas nama saya yang dipakai dia tanpa izin buat beli tas branded. Yang ada cuma utang sewa rumah yang nunggak karena uangnya dipakai buat sewa gedung ini. Kami bukan pasangan bahagia. Saya cuma karyawan biasa yang digaji buat jadi aksesoris foto Instagram dia. Kalimat itu meluncur deras kayak bendungan jebol. Rasanya plong banget. Kayak baru saja melepaskan batu seberat 1 ton dari dadaku. Bohong, dia gila. Suamiku stres, teriak Vina berusaha bangkit dan merebut mic dari tanganku. Dia mencakar lenganku, berusaha membungkam mulutku secara fisik. Tapi aku menepis tangannya dengan mudah. Tenaganya hilang, digerogoti rasa malu. Siska di meja depan terlihat tersenyum puas sambil merekam semuanya live di media sosial. Aku tahu video ini bakal viral dalam hitungan menit dan karir influencer Vina bakal tamat malam ini juga. Tapi aku nggak peduli. Dia pantas mendapatkannya setelah menjadikan hidup orang lain sebagai mainan. Aku menatap Vina tepat di matanya yang basah. Kamu bilang cinta itu nggak penting, yang penting status kan? Nah sekarang kamu punya status baru, penipu, ucapku dingin. Vina menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai panggung kayak anak kecil yang gak diturutin kemauannya. Dia meneriakkan namaku, memaki-maki, menyalahkan takdir. Tapi gak ada satupun orang yang simpati. Para tamu undangan yang tadinya memuja-muji dia, sekarang malah mundur menjauh, seolah Vina itu penyakit menular. Aku merogoh saku jasku, mengeluarkan cincin kawin bertahta berlian palsu yang dia paksa aku pakai setiap hari. Kontrak kita selesai malam ini, Vin. Aku nggak butuh bayaran sisa. Anggap aja itu sedekah buat bayar utang-utangmu, kataku sambil melempar cincin itu ke hadapannya.
Cincin itu berdenting nyaring saat jatuh ke lantai marmer, lalu menggelinding berhenti tepat di dekat tangannya. Simbol kepalsuan kami akhirnya kembali ke pemiliknya. Tanpa menunggu responnya lagi, aku berbalik badan, melangkah turun dari panggung. Vina berteriak histeris memanggilku. "Bram, kamu gak bisa ninggalin aku kayak gini. Kita punya kontrak. Aku tuntut kamu." Teriakannya menggema di seluruh ruangan. Tapi langkahku gak terhenti sedikit pun. Wartawan mencoba mengerubungiku, menyodorkan mic ke mukaku, bertanya macam-macam. "Mas Bram, mau cerai? Mas, gimana soal utangnya?" Aku cuma mengangkat tangan, menolak menjawab, dan terus berjalan membelah kerumunan menuju pintu keluar ballroom. Begitu aku mendorong pintu berat itu dan melangkah keluar ke lobi hotel, udara malam Jakarta terasa beda banget. Masih penuh polusi sih, tapi rasanya jauh lebih segar daripada udara ber-AC di dalam sana yang penuh kemunafikan. Aku melonggarkan dasi yang mencekik leherku, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Di dalam sana, mungkin karir sosialita Vina sedang terbakar habis, tapi di sini, hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai kembali. Aku raba saku celana, mengambil HP dan memblokir nomor Vina detik itu juga. Selamat tinggal drama, selamat tinggal pencitraan. Aku bebas. 2 tahun sudah berlalu sejak malam bencana itu. Sekarang hidupku rasanya jauh lebih ringan. Seringan kaos oblong polos yang kupakai hari ini. Gak ada lagi tuksido sempit yang bikin sesak napas. Gak ada lagi kewajiban senyum palsu di depan kamera sampai rahang kram. Aku duduk santai di sebuah coffee shop kecil di daerah Cipete. Laptop terbuka menampilkan desain logo pesanan klien baruku. Alhamdulillah, setelah video pengakuan di pesta itu viral, bukannya dihujat, aku malah dapat banyak simpati. Orang-orang melihatku sebagai korban yang berani speak up. Tawaran proyek desain grafis mengalir deras. Bukan karena kasihan, tapi karena mereka akhirnya melihat portofolio asliku yang selama ini dikubur Vina demi konten pengusaha sukses. Sekarang aku punya studio desain kecil-kecilan. Sederhana, tapi setidaknya semua modalnya dari uang halal. Bukan hasil gesek tunai kartu kredit orang lain. Ponselku bergetar di atas meja. Notifikasi dari grup WhatsApp keluarga yang dulu sering diteror debt collector gara-gara ulah Vina, sekarang isinya cuma stiker kucing lucu dan doa pagi dari ibu. Rasanya damai banget. Utang-utang kartu kredit yang Vina tumpuk atas namaku sudah lunas kucicil perlahan. Memang berat di awal. Makan nasi telur tiap hari demi bayar tagihan bank. Tapi harga diri yang kutebus rasanya sepadan. Aku nggak perlu lagi takut kalau ada orang mengetuk pintu rumah. Nggak perlu lagi ngumpet di balik gorden kalau ada motor berhenti di depan pagar. Kebebasan finansial yang sesungguhnya itu bukan punya tas Hermes, tapi bisa tidur nyenyak tanpa dikejar tagihan. Siang itu aku mampir ke sebuah mall di Jakarta Selatan buat ketemu klien. Iseng aku melewati toko barang branded pre-loved atau barang bekas mewah. Dulu tempat seperti ini adalah kandang macan buatku. Tempat Vina sering maksa aku nungguin dia tawar-menawar tas berjam-jam. Tapi hari ini langkahku terhenti bukan karena nostalgia, melainkan karena mendengar suara melengking yang sangat familiar. Suara yang dulu selalu bikin jantungku berdebar takut, sekarang terdengar putus asa dan menyedihkan. Di depan etalase kaca, seorang wanita sedang berdebat sengit dengan penjaga toko. "Mbak, tolong dong harganya dinaikin lagi. Ini Chanel asli loh. Limited edition. Saya beli di Paris 2 tahun lalu." Seru wanita itu dengan nada memelas, tapi tetap ada sisa-sisa arogansi. Penjaga toko itu, seorang pria muda dengan tatapan bosan, menggeleng tegas. "Maaf Bu Vina, kami cuma bisa terima harga segitu. Lagian handle tasnya sudah baret parah. Dan sertifikatnya kan Ibu bilang hilang. Kalau nggak mau ya silakan bawa pulang lagi." Aku tertegun. Itu Vina. Tapi bukan Vina yang dulu glowing dan angkuh. Penampilannya bikin aku nggak ngenalin dia. Gaun merah yang dipakainya terlihat kusam. Sepertinya itu gaun lama yang sudah terlalu sering dipakai.
Rambutnya yang dulu badai salon, sekarang agak lepek dan diikat asal-asalan. Wajahnya tertutup lapisan bedak tebal, tapi tetap gak bisa menutupi kantung mata hitam dan gerutan stres di dahinya. Ayolah mas, saya lagi butuh uang banget hari ini buat keperluan mendesak. Suaranya merendah, nyaris berbisik di akhir kalimat. Hatiku mencelos. Mantan istriku, sang ratu sosialita, kini mengemis harga di toko barang bekas demi uang tunai. Tanpa sengaja, Vina menoleh ke arah pintu dan tatapan kami bertemu. Waktu seolah berhenti beberapa detik. Matanya membelalak kaget. Dia melihatku dari ujung kaki ke ujung kepala, melihat kemeja flanel rapiku, jam tangan sederhanaku, dan wajahku yang terlihat jauh lebih segar dan bahagia dibanding saat bersamanya. Rasa malu langsung menyergap wajahnya, membuat pipinya merah padam, bukan karena blush on, tapi karena kehinaan yang terpampang nyata. Dia buru-buru menyambar tasnya dari meja counter, membatalkan transaksi, dan berusaha kabur menghindari tatapanku. Tapi malang karena terlalu panik, hak sepatunya yang sudah miring patah saat dia berbalik badan. Vina terhuyung dan jatuh tertuduk di lantai mal yang dingin. Tas mewah yang dia banggakan itu terlempar, isinya berhamburan keluar. Bukan kunci mobil Alphard atau dompet tebal yang keluar, melainkan tumpukan surat tagihan leasing motor dan beberapa kosmetik sampel gratisan yang sudah gepeng. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Beberapa berbisik, itu kan si selebgram penipu yang dulu viral itu ya? Kasian banget sekarang. Aku berdiri mematung di tempatku. Ada dorongan kecil di hati buat menolongnya berdiri. Sisa-sisa kebiasaan lamaku sebagai suami yang selalu membereskan kekacauannya. Tapi kakiku berat. Aku sadar, kalau aku menolongnya sekarang, aku cuma akan memberinya harapan palsu, atau malah melukai harga dirinya lebih dalam lagi. Vina buru-buru memunguti barang-barangnya dengan tangan gemetar. Air matanya menetes merusak bedak tebalnya. Dia nggak berani menatapku lagi. Dengan terpincang-pincang menahan malu, dia lari menjauh, menghilang di balik kerumunan pengunjung mal yang menatapnya iba sekaligus sinis. Melihat punggungnya yang menjauh, aku menghela napas panjang. Ada rasa pilu, tapi bukan penyesalan. Vina mendapatkan persis apa yang dia kejar selama ini, perhatian orang. Bedanya, dulu dia dicemburui, sekarang dia dikasihani. Teman-teman sosialitanya sudah lama membuangnya, begitu dia nggak punya uang lagi buat traktir. Circle elit yang dia agung-agungkan ternyata serapuh gelas kaca, pecah berkeping-kaping saat jatuh miskin. Karma itu ternyata nggak selalu berbentuk petir yang menyambar. Kadang cuma berbentuk kesepian di tengah keramaian. Aku melangkah keluar dari mal itu, menyambut udara sore Jakarta yang hangat. Langit berwarna jingga. Cantik sekali tanpa perlu filter Instagram. Aku masuk ke dalam mobil city car kecilku, mobil murah tapi lunas. BPKB-nya ada di laci dashboard. Aku menyalakan radio dan lagu favoritku berputar. Hidup ini lucu ya. Dulu aku tinggal di rumah mewah, tapi rasanya kayak di penjara. Sekarang aku tinggal di kontrakan petak, tapi rasanya kayak di istana. Pelajaran mahal yang kudapat dari pernikahan palsu itu cuma satu. Bahagia itu nggak perlu validasi orang lain. Cukup validasi dari hati sendiri dan Tuhan yang Maha Tahu. Dan hari ini, detik ini, aku benar-benar bahagia.